Hari ini saya akan menjelaskan apa itu PIP dan bagaimana cara bekerjanya ya. Semoga bagi para pemula dapat memahaminya dengan mudah. Jadi kita start di section 1, apa itu PIP? Jadi kalau teman-teman bingung, apa sih kok ada orang bilang 10 pips, 20 pips, 30 pips, sebenarnya PIP ini apa? Jadi PIP ini kalau misalnya dalam forex trading itu stands for percentage in point atau price interest point. Ini adalah unit terkecil dari pergerakan harga pada currency pair. Untuk banyak currency pair ya, 1 pipnya itu umumnya setara dengan 0.0001. Jadi misal teman-teman lihat di Euro USD di sini kan harganya ada di, sebentar saya akan tunjukkan menggunakan catatan harga. Misalnya di sini ada di 1.11283. Nah, kalau misalnya dia bergerak sampai ke 11177, misalnya kita buletin aja ya, kita buletin jadi 112. Nah seperti ini. Nah misalnya gini, nah teman-teman lihat ya, ini dia dari 1.11283 ke 1.11203. Oke, kalau misalnya teman-teman lihat pergerakannya seperti ini, maka ini namanya naik atau turunnya itu adalah 8 pips jauhnya, karena angkanya angka ke-4 di belakang koma. Ya, angka ke-4 di belakangnya si koma, 0.0001. Nah, sedangkan di sini adalah 28 dengan 203, 283, 203. Perbedaannya adalah 8 pip ya. Sebenarnya itu yang memudahkan kita untuk mengetahuinya. Nah, sekarang ada nggak sih yang berbeda? Nah, apakah section 2 kita nih, kita bahas apakah ada pair yang berbeda? Apakah ada pair yang berbeda dalam penghitungan pipsnya ya? Dalam penghitungan pipsnya, jawabannya tentu ada teman-teman sekalian. Semisal teman-teman ngomongin GPY ya, kalau misalnya di GPY itu dia direpresentasikan dalam decimal place yang keduanya. Jadi misal bergerak dari 110.00 ke 110.1, nah itu naiknya 10 pips. Jadi dia ngitungnya adalah 2 angka di belakang koma gitu. Jadi untuk bisa memahami PIP ini nggak selamanya akan sama ya teman-teman, ngitung dari 4 angka di belakang koma gitu, enggak. Ada juga yang 2 angka di belakang koma aja itu kita sudah bisa menghitungnya sebagai PIP-nya sendiri. Nah, section ketiga adalah apa pengaruh dari PIP? Apa pengaruh dari PIP itu sendiri? Ya, kita kan tahu kalau misalnya PIP itu bisa mempengaruhi trade kita. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nih beli Euro USD, ini kan lagi Euro USD, kita beli satu lot, yang artinya itu kan berarti 100.000 unit of the base currency. Kalau misalnya bergerak dari harga sekarang, teman-teman lihat ini dari misalnya teman-teman beli di 1.11203, teman-teman jual nanti, teman-teman close ordernya di 1.11283. Itu teman-teman sudah mendulang profit, yaitu 8 pips. Nanti tinggal teman-teman dihitung aja gitu kan. Kalau misalnya kita pakai standard lot, pipnya tuh worthnya $10. Jadi kalau misalnya kita naiknya 8 pip, ya itu kita dapatnya $80 gitu, $80 yang kita dapatkan. Sedangkan kalau misalnya against terhadap kita, misalnya dia malah mengalami penurunan, maka kita lossnya juga $80. Itulah pentingnya kita paham tentang pips ya, karena kita bisa menentukan juga nih bagaimana profitabilitas yang bisa kita dapatkan. Sama kayak misalnya di gold gitu, teman-teman trade di gold naik 20-30 pips, teman-teman trade-nya 0,01, berarti itu kan $2-3. Kalau misalnya 20 pips itu $2, 30 pips itu $3. Jadi teman-teman bisa tahu, oh kalau misalnya saya mau ngincar $3 atau $4 sehari, maka saya harus dapatkan minimalnya adalah 30-40 pips. Itu jadi bisa membantu teman-teman nih kalau misalnya teman-teman mau menghasilkan profitnya. Kalau misalnya mau lebih rendah pipsnya tapi profitnya tetap sama, ya lotnya yang harus diperbesar. Begitu ya, jadi teman-teman nggak perlu pusing. Terus habis itu section keempat. Section keempat kita adalah apa gunanya PIP kalau kita mau risk management. Apakah PIP bisa membantu risk management? Nah, ini kita akan bahas nih. Ya, jadi PIP ini selain dia sebagai alat hitung ya, dia tentu bisa menjadi risk management kita. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau menghitung yang namanya stop loss dan take profit, kita pasti menghitungnya menggunakan pips. Kalau misalnya saya niatnya mencari 60 pips untuk profit, saya menetapkan 30 pips untuk stop loss.
Jadi itu sudah saya tentukan terlebih dahulu di depan. Misalnya saya posisi pembelian. Nih sekarang saya beli di harga 1 ini saya ini arahkan. Nah, 1.11258. Ya, 1.11258. Berarti kalau misalnya saya mau 60 pips, itu ada di 1.11858. 858 di start sini. Nah, ini misalnya 858 ya. Sedangkan kalau misalnya saya mau stop loss-nya adalah 30 pips, maka saya akan menetapkannya di 1.10958. 1.10958. Nah, di sini. Nah, ini akan menjadi 1:2 ya. Teman-teman bisa perhatikan, ini bisa menjadi 1:2. Artinya apa ya? PIP itu tentu bisa membantu kita menentukan risk management. Saya targetingnya 60 pips dengan maksimal stop loss saya adalah 30 pips. Itu sudah menjadi lumrah ketika kita menjalankan trade-nya. Jadi teman-teman kalau misalnya sering dengar target sekian pips, stop loss sekian pips, dan lain sebagainya, itu maksudnya adalah seperti ini ya. Dan yang terakhir seperti biasa adalah conclusion. Kita masuk di section 5, conclusion. Jadi apakah penting banget belajar tentang PIP? Tentu penting teman-teman sekalian. Kenapa? Karena dengan kalian memahami PIP ya sebenarnya kalian juga membantu ya memiliki more depth understanding terhadap forex. Kalian bisa menghitung pergerakan dari market, kalian bisa menghitung profit sama loss yang kalian miliki, kalian juga bisa manage trade yang kalian jalankan. Karena kalau misalnya kalian nggak tahu tentang pips ya kalian bingung, ini dapat dari profitnya dari mana? Ini kok bisa ya ada orang geraknya sama kayak saya 30 pip, 40 pips, tapi kok profitnya dia lebih gede daripada saya 2 kali lipat. Oh ternyata lotnya yang dibesarin. Ini kok saya cepet banget ya MC-nya. Ini kok saya nggak bisa entry ya, dan lain sebagainya. Itu karena perhitungan-perhitungan seperti inilah yang nanti akan membantu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang pip, ya ini penting banget karena dia juga memperhitungkan tentang most probably what is our profit, what is our loss, dan untuk perhitungan-perhitungan lainnya yang membantu kita bisa menjaga resiko-resiko ke depan.